hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, para pendengar dan pemirsa yang bergabung bersama Tarbiyah Sunnah Media. Pada kajian kita hari ini, kita akan melanjutkan kembali tafsir surah Al-Baqarah di ayat ke-87 hingga 88. Di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi bi rusul. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Fa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun. Artinya, dan sungguh di sini Allah bersumpah ya. Dan sungguh kami, kata Allah, telah memberikan kepada Musa Alkitab. Maksudnya adalah kitab Taurat. Wa qaffayna min ba'di bi rusul. Dan kami ikutkan setelah Musa itu rasul-rasul yang datang berikutnya. Wa atayna Isa bin Maryam al-bayyinat, dan kami telah datangkan kepada Isa bin Maryam al-bayyinat, itu keterangan-keterangan yang nyata. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami kuatkan dia dengan Ruhul Qudus. Maka setiap kali datang kepada kalian seorang rasul dengan membawa syariat yang kalian tidak menginginkannya, yang jiwa-jiwa kalian tidak menginginkannya, istakbartum, maka kalian pun menyombongkan diri, menolak. Sehingga fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun, maka ada segolongan dari kalian yang mendustakannya dan ada sekelompok yang lain ya bahkan sampai kepada membunuh para nabi tersebut, para rasul tersebut. Wa qalu, dan mereka ya berdalih, qulubuna ghulf. Itu mengapa kemudian mereka menolak, mengatakan qulubuna ghulf, hati kami ini tertutup, tidak siap menerima hidayah. Bala'nahumullahu bikufrihim, padahal justru Allah Subhanahu wa taala lah yang melaknat mereka disebabkan kekufuran mereka. Ya, karena mereka tidak beriman, maka Allah laknat mereka, yang membuat mereka tidak menerima, tidak mendapatkan hidayah untuk menerima kebenaran. Faqalilan ma yu'minun, maka sedikit sekali di antara mereka itu yang beriman.
Bahkan makna sedikit ini bisa diartikan ya soal gambaran seolah tidak ada yang beriman. Mari kita lihat penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang beberapa lafaz tadi. Ya. Itu pertama menjelaskan bahwa Allah bersumpah menunjukkan penekanan dengan waw, ya, qasam, lam yang berguna sebagai lam qasam juga. Kemudian ada qad di situ ya, walaqad. Jadi tiga stressing. Ya, bahwasanya Allah telah memberikan kepada Musa, ya, kepada Musa, yang mana Musa ini merupakan seutama-utama nabinya Bani Israel. Dalam mendatang kepada dia adalah kitab Taurat. Dan Allah mengikutkan setelah Musa itu rasul-rasul yang datang berikutnya. Kemudian Allah jelaskan rasul yang datang berikutnya yang Allah munculkan di sini dalam ayat ini adalah Isa. Dan kami datangkan Isa, anaknya Maryam. Anaknya Maryam. Itu kami datangkan dengan penjelasan-penjelasan yang, ya, karena keterangan yang nyata. Al-Bayyinat di sini, al-ayatul bayyinat di sini, ya, tentulah adalah ayat-ayat yang menguatkan akan atau menunjukkan akan kejujuran beliau dan benarnya risalah atau kerasulan beliau. Yang mana keterangan-keterangan ini itu baik berupa syariat yang beliau bawa sendiri atau berupa mujizat-mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Kalau dari sisi keterangan-keterangan berupa isi syariat, ya jelas ya Allah datangkan kepada Nabi Isa itu apa? Kitab Injil. Kitab Injil. Sedangkan keterangan-keterangan bukti-bukti yang berupa hal-hal yang berupa mujizat yang di luar kebiasaan manusia, diantaranya ka'hiyal mautah, menghidupkan orang mati, mengeluarkan orang-orang sudah mati dari kubur-kubur mereka, membentuk burung dari tanah kemudian ditiupkan, berubahlah tanah itu menjadi burung yang terbang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa menggambarkan tentang apa-apa yang dimakan oleh mereka dan apa mereka simpan di rumah mereka, Nabi Isa tahu. Nabi Isa tahu. Nah, ini termasuk mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Ya. Dan diantaranya termasuk yang sangat menonjol adalah apa? Bagaimana Nabi Isa itu bisa menyembuhkan penyakit sopak dan kusta. Yang mana penyakit itu adalah penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Tidak ada satu dokter pun atau orang yang tentang kesehatan pun yang pada saat itu sedang sangat populernya itu untuk penyakit ini mereka angkat tangan. Maka datanglah Nabi Isa dengan membawa mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala sembuh. Ini dilihat sendiri oleh Bani Israel. Dilihat sendiri oleh Bani Israel. Bagaimana Nabi Isa itu, kata Allah, kami berikan kepadanya keterangan-keterangan, tanda-tanda baik berupa kitab Injil itu sendiri yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala ataupun mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa dan itu disaksikan oleh Bani Israel sendiri. Wa ayyadna bi Ruhil Qudus, dan kami kuatkan Nabi Isa itu dengan Ruhul Qudus. Dengan Ruhul Qudus. Apakah yang dimaksud dengan Ruhul Qudus di sini? Maka para ulama di tafsir menafsirkan menjadi 3 maknanya Ruhul Qudus itu. Mana yang pertama, Ruhul Qudus artinya roh yang suci adalah rohnya Nabi Isa sendiri. Ya. Karena ruhnya Nabi Isa itu adalah ruh yang suci, ruh yang bersih, yang selalu menginginkan kebaikan
dan menolak berbagai macam keburukan. Jiwa Nabi Isa seperti itu. Ini mana Ruhul Kudus yang pertama. Mana Ruhul Kudus yang kedua adalah kitab Injil yang Allah berikan kepada Nabi Isa itu sendiri. Karena beberapa kitab suci itu, ya seperti di antara Al-Quran, itu Allah sebutkan dengan lafaz ruh. Dengan lafaz ruh. Ya, sebagaimana Allah berfirman, "Wa kadzalika wahayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadrimal kitab walal iman." Ya, demikianlah. Ya. Kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh. Nah, makna ruh di situ adalah apa? Al-Qur'anul Karim, kitab Al-Qur'anul Karim. Ya, maka demikian pula pada Ruhul Kudus di sini adalah kitab Injil yang suci, yang mulia. Ini mana Ruhul Kudus yang kedua. Mana Ruhul Kudus yang ketiga adalah malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril yang menolong para rasul, ya. Bahkan Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang sahabatnya atau mengutus beberapa rombongan, ya, para sahabat ketika ingin menghadapi orang musyrikin, maka salah satu sahabat bernama Hasan bin Sabit, ya, ketika akan memerangi kaum musyrikin, maka ya, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ayyidhu biruhil kudus. Ya Allah, kuatkan dirinya dengan Ruhul Kudus. Maksud Ruhul Kudus ini adalah apa? Malaikat Jibril. Sebagai dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ya. Dan inilah yang as-sahul aqwal, ya. Pendapat yang paling sahih ada yang ketiga ini. Mana Ruhul Kudus adalah apa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Lalu kemudian ayat berikutnya Allah berfirman, maka setiap kali datang kepada kalian seorang Rasul, ya, membawa keterangan-keterangan yang nyata, ya, baik berupa kitab plus mukjizat yang ada pada mereka, maka Bani Israel itu istikbar, ya, menyombongkan diri mereka, menganggap mereka itu lebih baik daripada apa yang dibawa oleh para rasul. Sehingga sikap mereka adalah apa? Sebagian mereka mendustakan. Sebagian mereka bahkan membunuh para nabi, para rasul tersebut bersama kedustaan bersama mendustakan juga. Mendustakan plus membunuh. Jadi kalau mendustakan berarti mendustakan syariat. Kalau membunuh berarti ya orangnya yang membawa syariatnya yang dihilangkan. Kalau mendustakan berarti menolak syariatnya. Kalau plus membunuh ya berarti juga menghilangkan yang membawa syariatnya. Lalu kemudian waqalu qulubuna ghulf. Lalu kemudian mereka berhujjah bahwasanya ya, hati kami sedang tertutup. Nah begitu. Hati kami sedang tertutup. Maka tentulah ini hujjah yang tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima. Maka Allah mengatakan balla'anahumullah bikufrihim. Pada asalnya bukan itu alasan. Kemudian mereka mengatakan hati mereka tertutup. Tapi karena sebab mereka sudah kufur menolak ya dakwah para nabi dan rasul pada mereka. Maka Allah laknat mereka. Allah kunci mati hati mereka. Sehingga
tidak ada kebenaran yang bisa sampai kepada mereka. Jadi sikap penolakan kepada kebenaran itu merupakan sebab Allah tutup hati manusia. Hati Bani Israel. Jadi sinilah kita melihat di antara faedahnya nanti adalah bahwasanya di sana berlaku hukum sebab akibat. Allah tidak serta-merta menutup hidayah kepada seseorang tetapi sebelumnya mereka kecuali setelah sebelumnya mereka memang sudah menolak hidayah itu sendiri. Karena pada dasarnya fitrah manusia diperintahkan untuk apa? Untuk mencintai kebenaran. Untuk menerima kebenaran itu difitrahkan seperti itu manusia. Maka mereka diuji dengan dakwah yang datang kepada mereka. Kalau di awal sudah menolak, maka Allah tutup sekalian. Sehingga tidak ada pintu kebenaran pun yang terbuka untuk mereka. Nah ini kurang lebih gambaran singkat tentang Al-Baqarah 77 hingga 87 hingga 88 ini. Lalu mari kita lihat faedah-faedah yang bisa kita petik dari dua ayat tadi. Ya. Yang pertama, ya tentulah ayat itu menjelaskan penetapan kerasulan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya. Karena Allah telah menyatakan bahwa kami datangkan kepada Nabi Musa itu kitab Taurat. Ya. Itu menetapkan Nabi Musa ya seorang rasul. Ya. Kemudian ayat tadi juga menjelaskan tentang pentingnya kita memberikan penekanan pada suatu urusan yang kita merasa ini urusan yang sangat besar. Walaupun orang itu kita tahu tidak akan mengingkari. Walaupun kita tidak memberikan penekanan, kita ngomong biasa saja, ya. Dia tidak akan mengingkari, tetapi bila kita melihat bahwa masalah ini masalah yang sangat penting dan perlu penekanan, maka itu boleh dilakukan. Boleh dilakukan. Ya, dalam ayat ini Allah mengatakan, kami telah berikan kepada Musa itu Alkitab. Ya. Artinya Allah tidak menyatakan sungguh, Allahnya mengatakan saja bahwa kami berikan kepada Musa itu kitab Taurat, itu kan sebenarnya sudah cukup. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala ingin menggambarkan bahwa perkara pemberian kitab Taurat kepada Musa perkara sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah gambarkan dengan ucapan walaqad ataina, ditambahkan sumpah di situ dan penekanan kata qad di situ litahqiq, ya, untuk penekanan. Walaupun ada beberapa perkara yang memang kita memang harus memberikan stressing dan hukumnya wajib gitu. Bila kita lihat bahwasanya ya orang ini mengingkari kalau kita tidak berikan penekanan begitu. Atau orang itu ragu gitu kan, kalau ragu ya kita dianjurkan untuk berikan penekanan. Namun kalau perkara tersebut perkara yang barangkali menjadi sesuatu yang lihat penting untuk disampaikan walaupun orang itu tidak mengingkari dan meragukannya, tapi bagi kita yang merasa bahwa ini perkara yang sangat besar, maka kita boleh menambahkan penekanan dari ucapan kita. Tadi bahkan kau perlu dengan bersumpah, ya, bersumpah. Walaupun orang itu tidak mengingkari dan tidak meragukannya, tapi kita merasa ini perkara besar dan sangat penting untuk kita sampaikan. Ya, orang itu perlu tahu gitu kan. Ya, maka boleh diiringi dengan sumpah. Faedah berikutnya adalah bahwasanya para rasul dari kalangan Bani Israel nanti akan juga mengikuti Nabi Musa. Karena kata Allah, kami akan ikutkan setelah Nabi Musa itu para rasul. Ya, para rasul. Hal ini Allah jelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 44, inna anzalna at-taurata fiha huda wa nur yahkumu biha an-nabiyyun alladzina aslamu lilladzina hadu warabbaniyun wal ahbar.
Sungguh kami telah turunkan Taurat, di dalamnya mengandung petunjuk dan cahaya, yang dengannya ya para nabi yang berserah diri kepada Allah itu memberikan hukum itu untuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Juga ini dilakukan oleh Rabbaniyun, yaitu orang-orang alim dari kalangan Bani Israel, dan juga para pendeta-pendetanya. Jadi setiap kali kemudian setelah Nabi Musa itu ada para rasul lagi, maka apa yang ada Taurat itu dinukil kembali. Ya sampai sekarang kita dapatkan bagaimana orang-orang Yahudi, juga orang-orang Nasrani, ya, masuk orang Nasrani ya, dia tetap mengambil Taurat sebagai yang mereka sebut nama kitab perjanjian lama ya, kalau saya nggak salah. Namanya kitab perjanjian lama, kitab Taurat dari Nabi Musa. Jadi kalau kita lihat kenapa sampai hari ini orang Nasrani pun masih menukil itu, karena demikian janji Allah Subhanahu wa taala. Akan terus dinukilkan walaupun kita sudah bahas sebelumnya mereka akan menyimpangkan isi Taurat tersebut. Faedah lain dari ayat tadi bahwasanya menetapkan tentang kerasulan Nabi Isa. Karena Allah menyatakan kami berikan kepada Nabi Isa bin Maryam itu bayinat, yaitu keterangan yang nyata. Faedah lain yang diselipkan oleh Syekh Utsaimin bahwa Isa anak laki-lakinya Maryam. Kita tahu Maryam itu perempuan atau laki-laki? Perempuan. Kenapa tidak Isa bin bapaknya? Ya, karena kita tahu bahwasanya Nabi Isa itu lahir tanpa bapak. Memang betul-betul tidak punya bapak. Karena Allah tiupkan ruh kepada ibunya dan ibunya hamil dan melahirkan Nabi Isa. Ya. Sehingga dari sini ya diambil faedah ya oleh sebagian ulama bahwasanya bila seorang anak kemudian dia tidak memiliki bapak, maka dia boleh disandarkan kepada ibunya. Karena Isa alaihissalam itu disandarkan kepada ibunya, nasabnya kepada ibu, ya, nasabnya kepada ibu. Faedah yang lain bahwasanya Isa bin Maryam ya, alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berikan keterangan-keterangan yang nyata, baik berupa keterangan yang nyata bersifatnya syariah ataupun kauniyah. Dan ini sudah kita bahas tadi. Yang bersifat syariat adalah ya kitab Injil. Yang bersifat kauniyah yaitu mukjizat-mukjizat seperti menghidupkan yang orang mati, mengeluarkan mereka dari kubur mereka, ya, menyembuhkan orang yang sopak dan kusta, ya, meniupkan membentuk burung dari tanah ditiup akhirnya jadi burung yang terbang dengan izin Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kepada Bani Israel tentang apa yang mereka makan dan apa yang mereka simpan di rumah-rumah mereka, begitu seperti itu. Ya. Nah, inilah itu disaksikan oleh Bani Israel akan sesuatu yang di luar kemampuan manusia secara umum. Di masa Nabi Isa bahwasanya ya betapa ilmu kesehatan pengobatan itu menjadi sangat menonjol. Maka Allah berikan kepada Nabi Isa sesuatu yang melampaui kemampuan mereka di masa itu. Demikian pula kita saksikan di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di masa beliau tumbuh hidup itu bagaimana ya ilmu tentang sastra, kemampuan dalam mengungkapkan bahasa, informasi, komunikasi itu begitu sangat diagung-agungkan dan dipuja-puja di masa Rasulullah SAW. Maka ya Allah datangkan ya Nabi kita Muhammad SAW, mujizatnya berupa Al-Quranul Karim yang dapat melemahkan dan dapat mematahkan seluruh apa-apa yang mereka anggap hebat di masa itu. Dan kita tahu bahwasanya setelah Rasulullah wafat, ya, bahasa itu sampai hari ini menjadi sesuatu yang begitu dianggap hebat begitu. Maka Al-Quran
akan selalu menjadi mukjizat di setiap masa sampai hari kiamat, ya, yang dapat selalu mematahkan dan mementahkan, ya, argumen-argumen orang-orang yang mampu, mungkin mereka bisa berkata-kata ini dan itu, maka Al-Quran, ya, untuk menolak kebenaran tentunya, maka Al-Quran akan selalu bisa mematahkan ucapan-ucapan mereka yang mereka bungkus soal itu kebenaran. Yang berupa syubhat, mereka gunakan kata-kata ini dan itu dengan bahasa kesannya hebat, maka Al-Quran akan selalu mukjizat yang akan bisa mematahkan argumen-argumen mereka seperti itu. Karena kita mengetahui bahwasanya tidak akan ada lagi Rasul yang Allah utus. Maka di situ kita melihat bahwasanya berarti, ya, Al-Quran akan selalu menjadi mukjizat yang mana nanti setelah Nabi Muhammad wafat, maka kemampuan dalam berkomunikasi akan selalu menjadi sesuatu yang diagungkan oleh manusia sampai hari kiamat. Maka Al-Quran menjadi kitab yang terakhir Allah turunkan, maka dia pun akan selalu menjadi mukjizat sampai hari kiamat, yang dapat selalu mematahkan dan mementahkan dan menggugurkan argumen-argumen orang-orang yang membungkus keburukan, kesesatan, ya, dan membahasakan dengan bahasa-bahasa yang hebat menurut mereka. Nah, kalau karena itu para ikhwah sekalian, dekatlah kita dengan Al-Quran, maka dia akan selalu menjadi petunjuk untuk bisa, ya, membantah syubhat-syubhat yang datang, yang dibungkus dengan ucapan-ucapan yang indah, yang terkesan ilmiah, yang terkesan wah dan seterusnya. Tapi bila kita dekat Al-Quran, kita faham bagaimana isi Al-Quran, maka akan selalu ada jawaban Al-Quran yang akan mematahkan dan mementahkan argumen-argumen mereka tadi. Faedah yang lain dari ayat tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguatkan Nabi Isa melalui, ya, malaikat Jibril, ya, malaikat Jibril. Karena di antara tugas malaikat adalah apa? Yaitu menguatkan, mengokohkan, ya, iman, mental para nabi dan rasul. Para, ya, kita lihat saja bahkan untuk sahabat namanya Hasan bin Sabit, itu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar dia dikuatkan oleh malaikat Jibril, kekuatan imannya dan segala macam, ya. Maksud betul secara fisik, ya, itu malaikat Jibril mampu melakukannya, ya. Kita lihat kan Rasulullah SAW itu pernah menawarkan pertolongan kepada Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau pulang dari Taif dalam keadaan terluka, maka Jibril datang bersama malaikat penjaga gunung. Kalau engkau mau, aku akan hancurkan 2 gunung yang mengapit Mekah ini, yang telah mengeluarkanmu dari Mekah. Gitu. Tapi Rasulullah SAW tidak menerima Tuhan mereka itu, karena Rasulullah masih berharap dari anak-anak keturunan mereka itu, ya, ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat Rasulullah SAW, dan demikianlah pemaafnya Rasulullah SAW. Innam qaumul la ya'lamun, ya, mereka itu adalah kaum yang tidak tahu, maka dimaafkan oleh Rasulullah SAW. 2 ayat tadi juga masih menjelaskan kepada kita tentang betapa ngeyel dan, ya, sombongnya Bani Israel, ya. Karena ketika setiap kali datang Rasul kepada mereka, yubadiru bil istikbar. Tiap kali datang Rasul, maka mereka langsung pasang badan, tidak akan mau beriman. Maka kita saksikan sampai hari ini, kaum Yahudi itu tetap paten, ya, dengan ke agama mereka sampai hari ini. Dan kaum Yahudi lah yang Allah abadikan nanti akan memerangi bersama kaum muslim, akan memerangi mereka di hari kiamat. Allah tidak sebutkan bangsa yang lain. Ini bangsa yang umurnya tua dan terus bertahan nanti sampai hari kiamat itu bangsa Yahudi. Ya, saya sudah sampaikan mungkin di pertemuan kita sebelumnya, ya, di 2 pekan yang lalu atau 3 pekan yang lalu. Ya, di masa Hitler di tahun 1934 gitu. Ya. Hitler itu kan membantai Yahudi seluruh Eropa dan Amerika, seluruh Eropa itu dibantai oleh Hitler. Itu jutaan itu. Tahun berapa? 1934 ya kalau nggak salah. Jadi belum sampai 60 tahun. Sekarang Yahudi udah menguasai ekonomi.
dunia sekarang. Cepat sekali mereka itu bangkit dan menguasai itu. Cepat sekali. Masih sistem ke riba sekarang terus dibungkus oleh mereka sampai hari ini. Ya. Di Allah Subhanahu wa taala ketika apalagi di surah Al-Baqarah dominan menceritakan Yahudi dan Bani Israel dan keturunannya, kaum muslimin harus siap-siap dengan tipu daya mereka. Bahwa mereka itu akan lestari itu bangsa Yahudi ini. Dan kita sudah saksikan bagaimana ketika kaum Yahudi waktu terusir masuk ke Palestina itu dalam jumlah yang sangat minoritas. Sekarang masuk ke Palestina dominan menguasai dan orang Palestina itu terusir. Agar kaum muslimin sadar gitu bahwasanya ini bangsa yang akan selalu senantiasa merongrong. Ya. Dan bangsa pembunuh para nabi adalah bangsa Yahudi. Kita kalau buka sejarah tentang sejarah Nabi SAW, di umur 12 tahun Rasulullah SAW diajak pamannya Abu Thalib untuk berangkat dagang ke negeri Syam. Ya kan? Di tengah perjalanan, pendeta Bahira yang pemahaman agamanya masih murni, tidak menganggap Isa sebagai Tuhan, membaca dalam kitabnya bahwa nanti akan datang Nabi akhir zaman, penutup para Rasul dengan ciri-cirinya ini dan ini segala macam. Dan betul, hari itu pendeta Bahira ini melihat ya awan selalu mengiringi bergerak itu, dan tidaklah dia melihat itu setiap kali menaungi rombongan yang lewat, dan tidaklah batu dan pohon itu kemudian bersujud kepada rombongan ini. Dan itu dia dapatkan kitabnya, itu berarti inilah Rasul akan ada di sini. Maka sejak awal itu pendeta Bahira sudah keluar dari rumah untuk menanti rombongan itu lewat di depan rumahnya. Dan akhirnya lewat Rasulullah SAW bersama rombongan. Maka pendeta Bahira lihat dari rombongan, ternyata lihat, dan di antara cirinya juga ada bonggolan di belakang punggungnya sebesar apel gitu kan, cincin kenabian namanya. Maka pendeta Bahira melihat inilah anak ini yang akan menjadi Nabi Rasul, menjadi Nabi terakhir. Karena mereka akan menuju negeri Syam, dan negeri Syam itu banyak kaum Yahudi. Maka pendeta Bahira meminta agar rombongan ini pulang. Karena apa? Yahudi ini sedang menanti-nanti Nabi yang terakhir ini. Itu mereka bunuh karena kebiasaan. Bangsa pembunuh para Nabi Rasul adalah bangsa Yahudi. Makanya kita dalam ayat ini, ketika Nabi Musa datang kepada mereka, ya, Nabi Isa juga datang kepada mereka. Sikap mereka apa? Imam mereka mendustakan atau mendusta plus membunuh. Mendustakan syariat atau membunuh pembawa syariat itu. Apa pelajaran bagi kita di hari-hari ini? Nah, ini mulai masuk kepada bagian itu. Kata beliau, anna man istaqbara 'anil haqqi idza kana la yuwafiqa hawahu. Jadi orang Yahudi itu mendustakan syariat, kalaupun mereka terima ada yang sesuai dengan hawa nafsu saja. Kalau enggak sesuai, tolak. Atau ada yang mendustakan plus membunuh orang-orang mendakwahkan kebenaran. Maka siapapun yang kemudian menyombongkan diri dari kebenaran, ya, dia menolak untuk diterima kebenaran tersebut hanya karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya dari umat Muhammad SAW, maka dia telah syabihun bi Bani Israel. Berarti dia telah apa? Menyerupai Bani Israel, menyerupai kaum Yahudi. Dan orang-orang yang menolak kebenaran atau keluar dari kebenaran itu ada dua model. Ada dua model. Ada model yang dia menetapkan itu adalah benar, ya, tapi dia meninggalkannya dengan cara tidak melakukan ya kebenaran tersebut berupa maksiat. Dia terima, dia tahu ini benar, tapi dia masih maksiat, tidak menjalankan itu.
Ini termasuk orang yang apa? Yang keluar dari kebenaran. Ya. Dan ini mudah untuk kita apa? Untuk kita lihat pada umat ini banyak ya. Orang yang tahu kebenaran tapi meninggalkan. Ada perintah yang jelas dia tinggalkan, atau ada maksiat yang jelas-jelas haram dikerjakan. Ini termasuk yang keluar jalur dari kebenaran. Ada lagi yang kedua, golongan kelompok yang kedua adalah mereka yang menyombongkan diri untuk menerima kebenaran. Ya. Apa yang mereka lakukan? Adalah mereka berusaha untuk memalingkan nas-nas itu disesuaikan dengan hawa nafsunya. Dan ini lebih berbahaya bagi Islam dibandingkan yang pertama. Ya. Karena golongan yang kedua ini menganggap dia telah mencocoki syariat. Ya. Menganggap bahwa dia telah membela agama. Dan itu dianggap orang yang tepat bagi para pengikutnya. Sehingga banyak menyesatkan manusia. Kalau yang tadi dia sesat, dia keluar dari kebenaran, tapi dia maksiat itu untuk dirinya sendiri. Tapi yang kedua ini, ya, dia keluar dari kebenaran plus mengajak orang-orang untuk melakukan penyimpangan dari kebenaran tadi. Jadi ada ayat, ada hadis itu disimpang-simpangkan, disesuaikan dengan keinginan hawa nafsunya. Ini berbahaya. Karena dia sesat dan membawa orang lain juga ikut sesat bersama dirinya. Sesat dan menyesatkan. Ya, bukankah Nabi SAW telah bersabda demikian? Innallaha la yaqbidul ilma intizan yantazu min suduril ibad. Walakin yaqbidul ilma biqadil ulama hatta lam yubqi aliman ittakhadhan nasu rusa juhala. Fasuilu fa'auta bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah bila ingin mencabut ilmu ini, Allah tidak ambil ilmu itu langsung dari dada-dada manusia yang tadinya berilmu tiba-tiba jadi hilang ilmunya gitu. Tidak. Tapi Allah mencabut ilmu dengan cara apa? Allah wafatkan para ahli ilmu, para ulama, orang yang paham tentang ilmu, tentang kebenaran. Dan yang maka tersisalah orang-orang. Maka tidak ada tersisa orang-orang, maka tidak tersisalah ya orang-orang berilmu. Kecuali orang-orang yang jahil tapi dianggap berilmu. Akhirnya orang yang jahil ini dianggap pemimpin dalam agama dan mereka diminta fatwa, diberikan pertanyaan berbagai masalah agama. Akhirnya mereka berfatwa tanpa ilmu, akhirnya dia sesat dan menyesatkan. Dan itu tanda hari kiamat. Ya, tanda hari kiamat itu adalah apa? Kasratul khutbah wa qillatul ulama. Banyaknya ahli-ahli khutbah dan sedikitnya para ahli ilmu. Ya, intisyarul jahal, tersebarnya kebodohan, itu tanda-tanda hari kiamat. Di mana banyak orang-orang yang bukan ulama, dianggap tokoh masyarakat, dianggap tokoh agama, ya, kemudian berfatwa dengan tanpa ilmu, akhirnya dia sesat menyesatkan. Itu tanda-tanda hari kiamat. Ya, dan kita sudah berada pada masa itu. Berapa banyak orang-orang dianggap tokoh agama, padahal dia tidak memiliki dasar-dasar disiplin-disiplin ilmu yang menjadi syarat dia pantas menjadi seorang ulama. Ya. Tidak pernah nggak ngerti bahasa Arab, tidak pernah belajar ilmu-ilmu alat, seperti tidak menguasai ilmu hadis, tidak menguasai sejarah, tidak menguasai ulumul Quran, tapi hanya kepandaian dan berkomunikasi dianggap ulama oleh manusia dan berfatwa, dan fatwanya diikuti oleh manusia. Kita banyak dapati kondisi masyarakat pada hari ini itu seperti itu. Dan itu tiri tanda-tanda hari kiamat. Ya.
Faedah yang lain dari dua ayat tadi adalah bahwa ya memang ada sebagian manusia itu mereka menolak kebenaran ya karena memang nggak cocok dengan hawa nafsunya. Ya, saya tidak setuju dengan pemahaman itu. Karena bagi saya, nah bagi sayanya ini udah bukan pakai dalil, udah pakai selera. Nah, menurut saya udah pakai selera, udah hawa nafsunya tuh. Padahal jelas yang datang kepada dirinya adalah dakwah dengan dalil misal. Dalilnya jelas, ayatnya jelas, hadisnya sahih gitu kan. Nukil-nukilan keilmian juga sangat kuat. Tetapi karena gak cocok dengan hawa nafsunya, dia tolak. Maka ada sebagian manusia yang seperti itu menolak kebenaran dengan alasan tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Kemudian bahwasanya Bani Israel lucunya dia menolak kebenaran dengan alasan hati kami ini sudah tertutup. Jadi kamu nggak bisa, ibaratnya sudah pasang badan bahwa ya udah jangan dakwai kami ini udah seperti ini, hati udah jangan dakwai kami gitu. Seperti itu. Ya. Maka ada orang-orang yang menyerupai kaum Yahudi yang seperti ini. Kata Syekh Utsaimin, yujadu nasun nasma'u anhum annahum idza nusihu wa du'ilal haqqi qalu ma hadanallah wa haula'i musyabihuna lil yahud alladziina qalu qulubuna ghulf. Maka kita dapati ada sebagian manusia yang kita mendengar mereka ketika mereka diberikan nasihat, mereka didakwahi, datang kepada mereka dakwah kepada kebenaran, mereka mengatakan ma hadanallah, Allah tuh belum kasih kami hidayah gitu. Maka orang seperti ini mirip dengan Yahudi mengatakan hati kami sudah tertutup, udah hidayah nggak bisa masuk gitu. Ya, ada yang mungkin mereka berkata bahwasanya ya saya itu udah memang seperti ini orangnya. Ya, jadi sudah merasa bahwa dia tidak perlu lagi mendapatkan nasihat. Ya, ini diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ayat ini, ya, bahwa Yahudi seperti itu. Ya, Yahudi seperti itu makanya harus dijauhi sikap-sikap yang seperti ini. Faedah yang lain dari dua ayat tadi bahwasanya hati manusia secara fitrahnya itu tidak tertutup. Tidak tertutup, asalnya terbuka. Tapi kenapa kau tertutup? Karena Allah yang menutup hati-hati mereka dengan sebab awal dari Bani Israel. Mereka sudah kufur duluan, tidak mau beriman kepada risalah Nabi Musa. Datang Nabi Isa, masih dengan Bani Israel juga, mereka juga tidak mau terima. Karena asalnya sudah kufur. Ada pun mengatakan hati tertutup itu, hati kami ini tertutup, itu kan hanya alasan saja. Tapi sebab asalnya adalah karena mereka kufur dulu, tidak mau terima dulu kebenaran. Ima dalam bentuk mereka dustakan, ima dalam bentuk mereka otak-atik mana sesuai dengan keinginan mereka, itu mereka ambil, yang gak sesuai mereka tolak. Sampai pada tahapan orang yang membawa kebenaran itu kau perlu dibunuh sekalian. Seperti itu. Ya. Maka ikhwas sekalian, pelajaran penting bagi kita tentang dalam hal ini, dalam konteks dua ayat ini adalah waspadai. Ya, waspadai pintu-pintu yang membuat Allah menutup hidayah bagi kita. Waspadai. Ya. Di antaranya adalah apa? Kita hanya menganggap benar kalau cocok dengan selera hawa nafsu kita. Itu tanda itu. Allah akan tutup hidayah itu. Yang kedua adalah ya langsung mendustakan. Langsung didustakan. Jadi kalaupun diterima kau yang cocok. Ya. Kalau ima atau ima udah langsung didustakan. Pokoknya kalau itu dari si anu udah jangan diterima langsung. Sudah. Langsung ditutup misalnya. Maka ini termasuk di antara sebab Allah menutup pintu hidayah bagi seseorang. Maka oleh karenanya kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar hati kita dijadikan hati yang selalu lembut terhadap kebenaran, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk meminta hidayah
Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina. Ya Allah, aku minta kepadamu hidayah. Ya. Wat tuqa, ketakwaan. Ya, wal afaf, kesucian diri. Ya. Allahumma as'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina, dan kecukupan ya Allah. Yaitu tidak membutuhkan tidak membutuhkan selainmu ya Allah. Ya, bukankah di tempat Rasul juga mengajarkan itu kan, Allahumma kfina bihalalikan haramik waghnini bifadlika ammas siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jangan sampai aku mendapatkan yang haram. Cukupkan aku dengan halal ya Allah, jauhkan dari yang halal, yang haram. Ya. Dan berikanlah aku kekayaan dengan karuniamu ya Allah, sehingga aku tidak butuh kepada siapapun sendirimu ya Allah. Rasul mengajarkan doa-doa agar kita minta hidayah, agar kita minta kecukupan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, ya. Nah, doa dan waspadai setiap pintu yang membuat hidayah itu menjadi tertutup, ya. Karena merasa kita sudah cukup dan tidak perlu nasihat dan tidak perlu pandangan gitu kan. Dan seperti itu, nah itu menjadi salah sebab-sebab, atau merasa bahwa yang sudah menjadi tradisi ini ada sesuatu yang sudah mutlak benar begitu kan. Ya, walaupun tanpa dasar. Nah, ini juga termasuk perkara yang diwaspadai, jangan sampai itu menjadi sebab Allah menutup hidayah atau kebenaran kepada kita. Ya dan billah, demikian yang bisa kita kaji pada hari ini. Ya, barangkali ada sisa waktu beberapa menit ya, 5-10 menit. Ya, kita bisa isi dengan tanya jawab. Betul. Syukron Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan, dan ikhwati manazani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang akan bertanya kepada Ustaz di sesi tanya jawab ini, silahkan bisa melalui line telepon di nomor 022 86862637, sekali lagi di nomor 022 86862637, ataupun bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat ke nomor 0811 227 1476. Baik, kita akan angkat terlebih dahulu pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Tidak menyebutkan namanya, Ustaz izin bertanya. Assalamualaikum. Banyak sekali orang yang terhalang dari hidayah sunnah karena tertipu oleh subhat-subhat para da'i anti sunnah yang karena bagusnya retorika mereka. Apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari subhat tersebut Ustadz, agar bisa tetap berada di atas sunnah ini? Syukran jazakallah. Silakan. Ya, sekiranya pertanyaannya sudah sangat jelas ya. Apa yang kita lakukan agar terhindar? Ya jangan dengerin. Gitu. Ya jangan dengerin. Kalau kita tahu bahwa kita sudah tahu sunnahnya seperti ini, dan kita juga memiliki guru pembimbing yang mengajak kita kepada sunnah seperti ini, ya sudah cukupkan dengan hal itu. Karena saat para ulama menyatakan al-qalbu da'if, ya, wa syubha qattafah gitu. Jiwa kita ini lemah, sementara sifat syubhat itu menyambar-nyambar. Ya, mudah membuat kita itu berpaling. Maka ya jauhkan dari semua perkara-perkara syubhat. Ya. Fokus saja kepada yang sunnah, yang sahih, sudah. Karena tahu pada akhirnya amalan kita yang di atas sunnah itu yang nanti akan menolong kita ya dari izin Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mengaitkan dengan pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur itu. Ya, pada 3 pertanyaan itu kan yang kita kenal dengan fitnatul kubur, ujian di alam kubur itu, dengan pertanyaan kan malaikat bertanya 3 pertanyaan, man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Ya, siapa Robmu, apa agamamu, siapa nabimu. Pertanyaan yang ketiga, siapa nabimu itu, ya, itu erat kaitannya dengan apa? Dengan seberapa kuat seorang muslim ketika di dunia itu untuk memegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seberapa dalam dia berilmu tentang ajaran Rasul, dan seberapa istiqomahnya dia untuk apa? Untuk menjalankan sunnah Rasul yang telah dia ilmui tadi. Itu menjadi modal gitu. Maka kalau kita tahu ini adalah modal kita di alam kubur yang sangat dekat, sebelum hari kiamat yang panjang, itu kan, maka istiqomahlah kita di atas sunnah. Ya. Hidayah Allah itu bertingkat-tingkat ya, bertingkat-tingkat. Ada namanya hidayah yang pertama adalah hidayah Islam dulu.
Karena orang kalau tidak agamanya Islam, ya neraka tuh gitu kan. Maka bersyukurlah seseorang ketika dia menjadi seorang muslim. Hidayah yang lebih besar lagi adalah hidayah sunnah. Itu seseorang mendapatkan kemurnian ajaran Islam. Sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melalui jejak-jejak periwayatan pengabaran dari para ulama dari masa ke masa hingga menyampaikan kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada lagi hidayah yang paling besar yaitu adalah as-sabatu ala sunnah. Kita istiqomah di atas sunnah. Tidak futur meninggalkan ajaran-ajaran sunnah atau tertimpa atau terjebak pada syubhat-syubhat yang mengotori kemurnian kita di atas sunnah tersebut. Maka ini hidayah yang lebih besar. Oleh karena itu, jauhi pintu-pintu yang membuat kita futur ya, sehingga tidak bersemangat untuk istiqomah atas sunnah dan berbagai macam sebabnya, atau jauhi setiap ya informasi-informasi yang membuat sunnah itu terkaburkan pada diri kita. Ya, apalagi bagi orang-orang yang baru mulai berhijrah, mulai mengenal sunnah, maka tentu dia harus fokus kepada sunnah dan tidak coba untuk banding-bandingkan dulu dengan yang lain. Kalau dia mengetahui bahwa ini adalah ustaz mengajarkan sunnah, dia fokus dulu pada ustaz tersebut sampai dia kokoh, dan kemudian kepada bagian yang dia merasa ini perlu untuk memberikan bantahan syubhat kepada manusia karena dia telah kokoh ilmunya, itu boleh dilakukan pada tahapan itu. Ya. Ibarat orang sedang recovery, sedang berhijrah itu kan orang yang ibaratnya baru sembuh dari penyakit, maka makanan dia nggak boleh sembarangan. Nah, ketika dia sudah mulai kuat, mulai normal, biasanya agak-agak bandel-bandel dikit gitu kan. Nah, biasanya orang masih berani kan seperti itu. Ya, walaupun kita mengatakan ini belum tentu perumpamaan yang tepat untuk agama. Ya, seperti itu. Tapi hendaklah seorang berhati-hati ya dengan pintu syubhat. Karena orang yang sudah belajar sunnah lama pun, dia bisa terjungkal dan berubah 180 derajat menjadi orang-orang yang malah menentang sunnah. Padahal dia sudah selama dekat dengan para dai-dai sunnah, mempelajari buku-buku sunnah, baca para ulama sunnah, itu kita dapati. Ya, ada sebagian orang, bahkan sudah sampai pada ustadz itu berubah menjadi orang-orang yang malah meninggalkan sunnah itu ya, seperti itu. Ya, Allah bisawab. Satu lagi, pertanyaan terakhir kalau bisa. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Mengkultuskan sebagian orang alim, apakah menyamai sifat-sifat orang Yahudi dan orang yang seperti ini termasuk berdosa, Ustadz? Mohon nasihatnya, silakan. Iya, baik. Mengkultuskan seseorang dosa atau tidak gitu ya? Jawabannya iya ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm, innas sam'al basara wal kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kalian mengikuti secara membabi buta ya seseorang tanpa ilmu, karena sungguhnya penglihatan, pendengar dan hati itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengkultusan termasuk sikap ghulu, termasuk sikap berlebihan. Jika seseorang itu menghilangkan akal sehat dia untuk bisa membedakan, untuk belajar membedakan mana yang batil. Karena dia sudah sampai keputusan menganggap bahwa semua apa yang disampaikan oleh orang yang dia percaya itu pasti benar dan tidak mungkin ada salah sedikit pun. Maka terus perbuatan dosa. Harus dihindari oleh umat Islam. Karena Allah melarang untuk perbuatan yang demikian. Jangan mengikuti sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmunya. Itu. Beda dengan taklid. Taklid dalam banyak keadaan maka hukumnya bahkan wajib. Bila kita menjadi orang yang tidak ngerti pada suatu masalah dan kita dapati ada seorang yang alim, yang kuat dengan ilmu syariat, lengkap dengan dalil-dalilnya, ya, dan kita tidak bisa mengolah dalil itu, maka bahkan kita wajib untuk taklid kepada orang tersebut. Tapi kalau pengkultusan, maka ini sudah termasuk ghulu ya, pengkultusan itu. Nabi SAW ingatkan, iyyakum wal ghulu fa inna alaka ma kana qablakum al ghulu ya. Hati-hati kalian dengan sikap ghulu. Karena orang-orang sebelum kalian itu binasa karena sikap ghulu mereka, yaitu sikap berlebihan sampai pada tahapan pengkultusan. Sampai pada tahapan pengkultusan ya. Maka oleh karena itu tidak boleh seseorang sampai pengkultusan, tapi mengikuti orang alim itu pada banyak orang bakal hukumnya wajib. Menjadi taklid secara utuh kepada orang itu bahkan bisa menjadi
wajib. Jadi bedakan antara, tentu kita juga perlu menyampaikan di sini, beda antara taklid dengan dengan kultus ya. Walaupun yang terbaik adalah namanya adalah seorang itu ya dia terus belajar ya sampai dia bisa melihat mempelajari dalil ya yang dia dapatkan dari siapapun. Itu yang tentu yang terbaik ya. Allah a'lam bishawab. Ya, kita cukupkan dulu kajian kita pada siang hari ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga ya kesehatan kita, terutama kesehatan iman kita ya. Kesehatan iman kita tentu juga kesehatan imun kita ya. Dan menjadikan hidup kita penuh diberkahi dan menjadikan penutup hidup kita adalah husnul khatimah dan mengumpulkan kita bersama orang mendapatkan kenikmatan dalam kuburnya ya. Dan kita juga mendoakan bahwa orang-orang yang wafat juga pada hari-hari ini Allah berikan kenikmatan dalam kubur-kubur mereka ya, dan mengumpulkan kita dan mereka di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.